Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dedi yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Silka Novarita dengan NIM 32 dan Rahmat Fadilah dengan NIM 60. Baiklah, kami akan mempresentasikan salah satu materi perpajakan internasional yaitu domisili fiskal. Domisili fiskal diantaranya pengertian domisili fiskal, subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri, tidak termasuk objek pajak, dan penentuan domisili fiskal di beberapa negara. Pengertian domisili fiskal. Domisili fiskal atau fiskal domicile atau fiscal resident adalah status kependudukan yang digunakan untuk tujuan pemajakan. Umumnya, domisili fiskal tidak selalu dikaitkan dengan status kewarganegaraan seseorang atau penduduk menurut Undang-Undang Kependudukan. Subjek pajak dalam negeri. Sesuai pasal 2 ayat 3 UU PPH, maka kriteria dari subjek pajak dalam negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama, subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi PTKP. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Subjek pajak luar negeri. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari selama jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Perbedaan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang pertama, wajib pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh di Indonesia maupun dari luar Indonesia. Wajib pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Yang kedua, wajib pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan tarif neto dengan tarif umum. Wajib pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif sepadan. Yang ketiga, wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan SPT PPh. Wajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT PPh karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Selanjutnya, tidak termasuk objek pajak. Orang pribadi atau instansi yang tidak termasuk objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang PPh adalah: yang pertama, kantor perwakilan negara asing; yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat; yang ketiga, ada organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, tidak menjalankan usaha atau kegiatan untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Surat keterangan domisili. Dalam praktiknya, untuk membuktikan bahwa seseorang telah menjadi penduduk di suatu negara, maka hal ini dapat dilakukan dengan menunjukkan surat keterangan domisili atau Certificate of Domicile atau COD yang ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara tersebut. Jadi, kesimpulan dari domisili fiskal adalah status kependudukan yang digunakan untuk tujuan perpajakan, di mana perpajakan untuk penduduk umumnya dikenakan dengan prinsip worth with income atau pajak akan dikenakan di negara domisili, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh dari dalam negeri maupun yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Sedangkan pemajakan untuk bukan penduduk dikenakan di negaranya. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.